Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Jadi, variabel-variabel yang ada itu berada di dalam tanda mutlak. Yang ini variabelnya. Ini di dalam tanda mutlak, ini pertidaksamaannya. Tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di sini akan kita bahas dengan beberapa cara ya. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi kan kita punya definisi nilai mutlak ini ya. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0 dan negatif X jika X-nya tuh kurang dari 0. Jadi X ini tuh bisa nilainya X atau X-nya ini bisa negatif X ya. Oke. Nah, bentuk yang lebih luasnya itu juga bisa AX plus B, mutlak AX plus B, itu AX plus B-nya bisa positif atau dia juga bisa negatif. Kalau misalkan kita punya X adalah sebuah nilai mutlak, ini ya, simbol kayak gini, adalah nilai mutlak X dan A itu suatu bilangan real, jadi kalau kita punya mutlak X kurang dari A, itu bisa kita selesaikan dengan negatif A kurang dari X kurang dari A. Berlaku juga untuk yang ada tanda sama dengannya. Dan kalau mutlak X lebih dari A, juga akan bernilai X kurang dari negatif A atau X kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Berlaku juga untuk yang ada tanda sama dengannya. Yang kedua, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kalau misalkan mutlak X kurang dari A, bisa kita kuadratkan kedua ruas. Ingat, mutlak X dikuadratkan hasilnya kan X kuadrat. Ini kita faktorkan menjadi X min A dikali X plus A kurang dari 0. Yang lebih dari juga berlaku sama. Kemudian caranya bagaimana setelah dapat ini? Kemudian kita cari pembuat nolnya. Jadi nanti nih X sama dengan A. Ini, yang ini. Yang ini X sama dengan A. Kita cari pembuat nolnya. Nah, yang ini juga, ini misalkan A1 ya. Yang ini misalkan X sama dengan, oh sorry. Salah. Ini misalkan X1-nya sama dengan A, ini X2-nya sama dengan negatif A. Ya, ini pembuat nolnya ya. Kemudian kita buat ke garis bilangan, sini negatif A, sini A. Kemudian kita cek harga plus minusnya apakah di sini plus, apa di sini min, atau sebaliknya. Kemudian kita cari penyelesaiannya, kalau kurang dari berarti kita ambil yang negatif, penyelesaiannya kalau lebih dari berarti kita ambil yang daerah positif. Kalau mengkuadratkan kedua ruas, kalau yang satunya, yang sebelumnya itu kan ruas kanan ini konstanta ya. Tapi kalau yang satunya, kedua ruas, dua-duanya adalah suatu fungsi. Maka caranya juga sama dikuadratkan, tapi hati-hati di sini. Kita harus mengecek nilainya. Jadi kalau udah dapat X nanti, kita substitusikan ke ruas yang nggak ada nilai mutlaknya. Dan dia nilainya harus positif gitu. Udah juga, harus positif, karena kan nggak ada nilai mutlak yang hasilnya negatif ya. Kalau yang kedua-duanya nilai mutlak, nggak perlu kita cek ya nilai X-nya, karena pasti dua-duanya nilainya positif. Nah, kita mau menyelesaikan contoh yang pertama dulu. Nah, kita misalkan mau pakai definisi nih. Ini teman-teman pakai definisi tadi ya, berarti pakai yang ini. Maka kita akan menyelesaikannya dengan cara ini. Oke, berarti di sini A-nya adalah 1. Ini kita anggap sebagai fungsi ya, fungsi AX plus B juga boleh nih. Ini kan diperluas, ini jadi nilai X-nya bisa diperluas, jadi AX plus B. Ya, sama cara langkahnya. Nah, berarti kurang dari negatif 1, pakai yang ini. Atau
X-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan ya. Terus caranya gimana? Selesaikan dulu yang ini ya. Nah, kita min 1, ini pindah ruas 3-nya, atau ibaratnya kedua ruas kita kurangi dengan negatif 3, supaya yang di ruas sebelah kiri itu angka 3-nya hilang. Kemudian hasilnya ini, hati-hati teman-teman, ini kan kita mau bagi dengan negatif 5, supaya kita memperoleh nilai batasan X-nya. Maka ketika dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamannya berubah. Nah, ini dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Hati-hati, ini yang sering banget kalian salah ya dari langkah ini. Untuk yang ruas satunya juga sama. Ini. Nah, ini juga sama dibagi dengan negatif 5, nanti tanda pertidaksamannya juga berubah. Tanda pertidaksamannya sama-sama berubah ya. Terus setelah itu kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Ya udah, himpunan penyelesaiannya X-nya kurang dari sama dengan 2/5 atau X-nya lebih dari sama dengan 4/5. Nggak perlu kita cek karena yang ruas kanan udah positif ya. Kemudian kalau kita menggunakan kuadrat kedua ruas. Nah, dikuadratkan kedua ruas, menurut kalian lebih mudah dari yang cara yang pertama atau yang lebih mudah cara ini? Nah, ini pakai sifat yang ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Ini jadi A plus B, A min B sama dengan 0. Ini boleh dibolak-balik teman-teman, boleh yang A min B dulu baru A plus B. Maka diperoleh ini sebagai A, yang ini sebagai B. Kemudian diperoleh nilai, kita mau mencari nilai X-nya dengan dicari dengan pembuat 0 ya. Jadi yang ini nilai X-nya diperoleh 2/5, yang ini diperoleh X-nya 4/5. Kemudian apa teman-teman tadi? Setelah dikuadratkan kedua ruas, caranya kalau udah dapat membuat 0, ke garis bilangan. Nah, garis bilangan ini 2/5, ini 4/5. Nah, tanda di sini kan ada yang bulat-bulat penuh nih. Itu kalau di pertidaksamannya ada tanda sama dengannya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti bulatan kosong. Terus di sini ada plus sama minnya. Cara menyelesaikannya adalah kalian ambil aja sembarang nilai, boleh di sebelah sini, atau di antaranya, atau di sebelah kanan. Kalau saya paling mudah ambil aja 0. 0 di sebelah sini ya. Substitusikan 0 ke sini. Nah, 0 ke sini kan berarti min 5 kali 0 ditambah 2 hasilnya 2. Dikali ini hasilnya 4. Dikali ini nilainya plus. Maka yang ada 0-nya berarti kita kasih tanda plus. Nah, terus yang sebelah sini min, sebelah sini plus. Jadi min plus plus min. Jadi kalau udah min jadi plus terus min, atau plus min terus plus. Nah, karena yang diminta adalah lebih dari ini ya, lebih dari. Karena lebih dari, maka kita arsir yang tandanya plus. Berarti ke sebelah kiri sama ke sebelah kanan ini. Nah, berarti ini penyelesaiannya nih, teman-teman, penyelesaiannya. Jadi ini penyelesaiannya, yang ini ya, yang abu-abu ini. Kemudian cara menentukan penulisan himpunan penyelesaiannya gimana? Kalau di sebelah kiri berarti X-nya kurang dari sama dengan 2/5. Kalau sebelah kanan berarti X-nya lebih dari sama dengan 4/5. Ini ya. Menurut kalian lebih mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Terserah kalian, yang penting kalau kalian paham konsepnya, kalian bisa mengerjakan. Nah, contoh yang kedua juga sama. Ini yang satu ruasnya nilai mutlak, yang satu ruasnya adalah fungsi ya. Cara menyelesaikannya pakai kuadratkan kedua ruas saja, tapi ingat, ketika sudah dikuadratkan kedua ruas, udah dapat nilai X, harus dicek ke sisi yang sebelah sini. Dikuadratkan seperti biasa, ini langkahnya harus sini dulu ya, ke sini dulu, jangan langsung ke sini, karena kita nggak tahu, ibaratnya orang awam nggak tahu kalau ini tiba-tiba langsung ke sini. Mending langkah 2 dulu ditulis, baru langkah 3. Terus yang di sini dikuadratkan, ya. Ini masih sama pakai A kuadrat min B kuadrat difaktorkan. Setelah itu apa teman-teman? Cari pembuat 0, garis bilangan, sama tandanya ya. Oke, masih sama. Ini ketemunya negatif 5 ya. Ketemunya 5, yang ini ketemunya sepertiga.
dibuat garis bilangan. Nah, ini juga sama. Ini kan tandanya bolong nih, bulatannya. Karena ini nggak ada tanda sama dengannya. Ya. Terus sambil aja cek nilai 0 di sini. Substitusikan ke sini. Berarti kan hasilnya 5 dikali negatif 1. Sini negatif. Sini positif, ini negatif. Karena yang kurang dari, maka kita ambil yang arsirannya yang min. Nah, berarti kan himpunan penjelasannya X-nya kurang dari 1/3 atau X-nya lebih dari 5. Sementara ya. Kita cek lagi ke sini. Ke bentuk. Nah, yang ini kita cek ke sini ya. Kita cek dulu. Nah, ke sini. Nih, kita ngecek. Tapi ceknya nilainya bukan X sama dengan 1/3. Kenapa? Karena ini kan nggak ada tanda sama dengannya. Otomatis 1/3-nya nggak masuk perhitungan. Kita ambil nilai X yang kurang dari 1/3. Ambil aja angka 0. Menurut saya lebih mudah ya. Substitusikan. Sorry, ini ya. Substitusi ke sini. Kurang dari. Ternyata nilainya plus. Maka memenuhi. Yang memenuhi bukan angka 0-nya ya. Tapi angka X-nya kurang dari 1/3. Kemudian X-nya lebih dari 5, kita ambil berapa X-nya? 6. Ternyata disubstitusi ketemunya negatif 9. Berarti X lebih dari 5 itu tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian akhir adalah X-nya kurang dari 1/3. Tuh, nanti teman-teman bisa nyoba pakai definisi sama. Nah, untuk yang ini pakai definisi ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan kita pakai kuadratkan kedua ruas ya. Ini kuadratkan kedua ruas. Sekarang kita pakai definisi ini teman-teman. Kita bandingkan. Menurut teman-teman lebih mudah yang mana? Ini dikuadratkan. Kan pakai yang ini ya. Teman-teman tadi di awal masih ingat di video paling awal tadi. Maka untuk X plus 2 lebih dari 0, maka ini batasannya X-nya lebih dari negatif 2. Maka ini nilainya positif ya, yang di nilai mutlak ini positif. Kita operasikan biasa, kemudian kita kumpulkan X-nya, ini X sama X, ya, sama konstanta, ketemulah X-nya 1/3. Nah, X kurang dari 1/3, kita iriskan dengan X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, iriskannya gimana? Ini teman-teman bisa gini, boleh. Ini negatif 2, ini 1/3. Ini kan kurang dari ke sini, ini lebih dari berarti ke kanan. Maka himpunan penyelesaian ya. Berarti X-nya di antara negatif 2 dan 1/3. Kemudian yang satunya untuk X plus 2 kurang dari 0. Nah, kurang dari 0, maka X-nya kurang dari negatif 2. Maka nilai mutlaknya di sini bernilai negatif. Kemudian operasikan biasa, ketemulah nilai X-nya kurang dari 5. Diiriskan lagi dengan ini. Maka diperoleh ini negatif 2, ini 5, kurang dari. Maka yang ini yang kena arsiran, kena panah ya, kena panahnya double atau diiriskan. Nah, setelah kita punya dua penyelesaian, kemudian kita gabungkan penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Ini kan penyelesaian yang pertama tadi untuk yang X plus 2-nya ya, lebih dari sama dengan 0. Kalau yang ini X plus 2-nya kurang dari 0. Kemudian ini kita gabungkan, maka menurut teman-teman diperoleh nilainya berapa? Diperoleh X-nya kurang dari 1/3. Kok bisa kurang dari 1/3? Ini kan arsirannya ke sebelah kiri. Yang ini arsirannya dari negatif 2 sampai 1/3. Maka ketika kita gabungkan, otomatis X-nya kurang dari 1/3. Arsirannya pasti ke sana semua. Digabungin sih ini sama ini, kan kalau digabungin gini jadinya, negatif 2, ini 1/3, ini ke sini seret, ini ke sini seret, ini sorry, yang ini kan gabung ya, ini gabung. Oke, kita ulangi. Nah, yang ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti kan otomatis karena digabung berarti ke sana ya, di semuanya. X-nya kurang dari 1/3. Hasilnya sama. Oke, gitu teman-teman cara menyelesaikan contoh persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar.